kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dulu, yaitu lagu kebangsaan nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, untuk itu anak-anakku supaya berdiri semua. Kita bernyanyi sambil berebut. Satu Nusa, satu bangsa. 1, 2, 3, ya. Memahami pengertian dan macam-macam norma, ya. Memahami peran norma di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, anak-anak kami biar ibu bentuk dulu menjadi 3 kelompok, ya. Oke, jadi dengarkan namanya, baru bentuk kelompoknya nanti, ya. Kelompok 1, Dewi, Rosinta, Adek, Aditya. Ayo nak bentuk kelompoknya. Kelompok 2, Olive, Rena, Samsia, Krisna. Ya, rapikan. Ibu bagikan dulu alfabetnya, ya. Pengertian norma, ya, pengertian norma. Siapa yang pernah mendengarkan itu kata-kata norma di luar sana? Ayo, siapa yang sudah pernah mendengarkan kata norma? Norma itu apa? Ya, kelompok 1. Norma itu adalah peraturan yang harus ditaati dalam masyarakat dan bernegara. Iya, tepat. Kelompok 2. Ya, tak kena. Aturan maupun ketentuan yang bersifat mengikat satu di permasyarakatan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Apa itu namanya? Saya Bu. Ya, Itu adalah peraturan yang harus ditaati. peraturan? Peraturan yang harus ditaati. Iya, peraturan yang harus kita taati. Ya, semua jawaban kalian anak-anakku benar. Tetapi biar kita lebih mengetahui apa itu norma, ya, dan macam-macam norma itu apa, coba kita mengamati video yang ada di dalam Chromebook. Ya, tugasmu anak-anak kami di situ untuk mengamati bagaimana norma itu dan apa-apa saja macamnya. Ya, terus bisa kita paparkan nanti itu norma itu di LKPD yang ibu bagikan tadi. Jadi kau amati dengan baik, ya. Karena ibu buat diskusi setelah kau amati, baru nanti kau diskusikan, ya nak. Oke, sudah bisa kalian kita mengamatinya? Sudah. Iya, kalau begitu coba kita amati bersama. Hidupkan dulu. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Norma agama.
Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Saya mau tanya dulu ya. Gimana di situ mengenai norma kan? Aturan sudah mengamati norma itu apa? Terus norma itu apa? Jadi di situ kelompok 1 ibu mau bertanya dulu ya. Apa tujuan norma? Ya, untuk mengatur kehidupan antar masyarakat. Iya, ada serta itu kepada nomor 2. Nah, sebutkan macam-macam norma. Iya, tentang nomor 3. Jelaskan apa itu norma agama dan berikan contoh. Norma agama yang sumber dari agama untuk ajaran Tuhan. Contohnya, saling menghormati pada agama, perbedaan agama, dan berbuat baik semua orang. Iya, benar kan, bagus jawabannya kan. Norma agama itu kita mempunyai keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa kan. Contohnya itu berbuat baik ke sesama manusia. Jadi, karena kalian anak-anak kami sudah mengerti mengenai norma itu apa dan berapa macam norma itu, ya kan? Jadi, di dalam LKPD lembar jawaban yang ibu kasih tadi, ya, kau paparkan dulu, ya, kau paparkan apa yang kau amati di dalam isi video mengenai norma yang tadi kita amati, ya. Nah, jadi cara mengerjakannya itu tuliskan dulu kelompok berapa, ya. Kelompok 1, tulis kelompok 1. Terus di bawahnya itu nama kelompok, anggota kelompok, tuliskan nama, ya. Sudah mengerti, ya? Iya, kerjakan, diskusikan, ya. Ayo, ada pertanyaan? Oh, iya. Berarti kalau disuruh berkelompok, yaitu mendiskusikan apa yang akan dipaparkan di dalam lembar jawaban itu kan. Iya, jangan cuma satu orang yang mengerjakan, ya.
sama-sama diskusi. Ya, kasih waktu 20 menit. Ayo, mulai sekarang, ayo. Ayo, silakan. Diskusi. Ayo, silakan diskusi. Nah, oke. Untuk itu, satu orang mengumpulkan lembar jawaban. Ayo. Ayo, satu orang. Ya, di sini Ibu telah menilai LKPD anak-anak sekalian, di mana jawabannya sudah bagus ya. Berarti kalian tadi sedang mengamati video mengenai norma dan macam-macam norma itu. Berarti memang benar-benar kamu simak tadi kan? Berarti memang ini jawabanmu sudah bagus. Untuk kelompok 1 ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Ya, begitu juga dengan kelompok 2. Ya, jawabannya sudah bagus. Kita berikan dulu tepuk tangan. Untuk kelompok 3, ya, kelompok 3. Ya, bagus. Ayo, kita berikan semangat untuk kelompok 3. Dari norma, ya, dari macam-macam norma tadi, dari pengertian norma. Ada yang kurang pengertian anak? Buat dulu suaranya. Ya, berarti anak-anak kami sudah mengerti itu apa? Oh, norma kan? Jadi, kalau norma kesopanan itu apa kelompok 1? Ayo, kelompok 1 apa norma kesopanan? Menghormati guru, Bu. Iya, menghormati guru. Contohnya apa? Sebelum pulang menyalami guru. Iya, bagus tepuk tangan dulu. Jadi, norma tersebut, norma itu dapat kita simpulkan ya, untuk mematuhi peraturan di dalam kemasyarakatan ya. Kenapa harus kita patuhi? Ya, supaya mensejahterakan atau menjalin kebersamaan ya, supaya jangan ada perkara. Benar? Mari kita menjaga norma tersebut di sekolah maupun di rumah maupun di dalam masyarakat ya, supaya ya di situ anak-anak kami sudah mengamati video mengenai norma kan? Jadi untuk itu masih ingat kan pelajaran yang kemarin kan? Masih. Itu kelanjutannya ya, sekarang yang diminta di lingkungan kita ya. Nah, jadi setelah kau amati video tersebut ya, kau paparkanlah di LKPD-mu ya. Nah, contohnya
bandingkanlah mengenai norma-norma yang ada di lingkunganmu, ya. Oke. Silakan kerjakan diskusi mengerjakan LKPD-mu. Cara mengerjakannya, tuliskan kelompokmu, nama-nama kelompokmu, ya. Oke, ini, ya. Di sini kan ada namanya, nama kelompokmu, ya. Terus nama-nama kelompokmu. Setelah kerjakanlah, bandingkanlah norma yang ada di lingkungan. Oke? Kerjakan. Waktunya 20 menit. Setelah nanti kau diskusi sama kelompokmu, kita presentasi ya, berkelompok. Misalnya siapkan itu. Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap berarti. Ya, di sini siswa berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kamu kerjakan di LKPD ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Memberi salam kepada yang lebih tua. Norma kesopanan. Kenapa perilaku itu dilakukan? Untuk menunjukkan rasa hormat. Hal lain yang ingin kamu sampaikan terhadap perilaku tersebut, saya rasa memberi salam kepada orang yang lebih tua itu hal baik dan sopan. Yang kedua, rajin beribadah. Norma tersebut norma agama. Kenapa perilaku itu dilakukan? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal lain yang ingin kamu sampaikan terhadap perilaku tersebut, saya rasa itu sangat baik dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengenai kedisiplinan di sekolah, yaitu norma hukum, agar untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Saya sangat-sangat setuju agar peraturan tetap didirikan dimanapun itu berada, seperti di lingkungan sekolah, rumah, ataupun dimanapun itu. Ya, di sini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawaban mengenai norma yang ada di lingkungannya, ya. Jadi untuk itu kelompok 1 kita
memberi salam kepada yang lebih tua. Norma kesopanan supaya lebih sopan. Hal memberi salam kepada lebih tua sangatlah diperlukan untuk hal baik. Rajin beribadah. Norma agama percaya yakin rajin beribadah itu sungguhlah penting. Bahwa keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan adalah itu ada. Tidak bisa mencuri. Norma hukum tidak melakukan tindakan kriminal. Sangat setuju bahwa tindakan melakukan kriminal itu sangatlah tidak baik. Iya, jawabannya bagus. Ayo beri dulu semangat untuk kelompok 3. Nah, jadi di situ untuk anak-anak kami, karena kita telah mempresentasikan hasil diskusi ya yang kita amati beberapa perilaku di lingkungan kita ya, jadi jawabannya memang sudah bagus. Jadi untuk itu anak-anak kami ya, ibu kasih dulu soal mandiri ya, kau kerjakan di rumah ya, bagikan dulu soalnya. Kau kerjakan di rumah ya nak. Ya, Bu. Ayo, coba dulu. Tadi kan kita telah mempresentasikan, anak-anak kami telah mempresentasikan tadi hasil kelompoknya. Nah, coba dulu kelompok 1 mengamati bagaimana tadi menurut kamu kelompok 1 yang dipresentasikan hasil kelompok 2. Ayo silakan anak-anakku. Hal itu sangatlah baik dimanapun itu berada, maka kita harus diberikan terhadap peraturan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Iya, tepuk tangan dulu untuk bahwa ya di dalam lingkungan kita ya, norma itu harus kita jaga ya, harus kita patuhi, di mana norma itu di lingkungan kita itu mengikat kita supaya norma itu tumbuh dengan baik kan, menjalin kita untuk menjalin damai atau supaya di lingkungan kita terjadi aman dan tentram. Oke, kelompok 3. Menurut kamu tadi kelompok 3 ya, bagaimana yang dipresentasikan kelompok 1? Saya melihat yang kelompok 1 yang catatan bagus dan untuk masyarakat. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kita harus menjaga di dalam kemasyarakatan itu ketertiban, karena norma itu peraturannya itu harus kita patuhi kan di dalam kemasyarakatan. Jadi di sini berarti anak-anak didik kami ya sudah mengerti apa itu norma yang ada di lingkungan kita. Di situ ada
mendiskusikannya lagi ya. Ya, Bu. Jadi untuk itu anak-anakku ya, karena pelajarannya, materinya sudah kita kerjakan, kita sudah membahas semua apa itu mengenai norma di lingkungan kita ya. Jadi maunya kita sama-sama mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kita, ya kan? Ya. Nah, jadi itu Ibu tutup dulu pelajaran kita ya. Sampai jumpa.